Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozi, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 1 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2015005696619 dengan nomor induk mahasiswa PPG 5202021 Nomor daftar ujian saya 20211101120. Ini kartu ujian saya, kartu formulir pendaftaran ujian saya. Perkenankan, saya bersama siswa-siswi saya di SMK Dwi Jabraja kelas 12 untuk praktek mengajar dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk kelas 12 semester gasal jurusan atau kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Baiklah, akan saya mulai pembelajarnya. Saya akan menyapa dulu anak-anak saya. Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sudah pada makan? Belum. Belum, Pak, belum. Belum. Katanya meh Nanti bakar Pak. minta ya, bakar-bakarnya besok lagi. Ya. Oke. Perhatikan. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran atau kompetensi dasar mendiagnosis sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Nah, sistem kelistrikan tambahan ini sangat penting jika kalian menginginkan menjadi seorang wirausaha. Kalau kalian tahu saja satu kompetensi yang ada di sistem kelistrikan tambahan, kamu bisa membuka bengkel spesialis. Ya, kamu bisa membuka bengkel spesialis. Mungkin kalian pernah lihat bengkel spesialis power window, bengkel spesialis alarm. Pernah ya? Pernah lihat ya? Central lock, ahli central lock. Ya, di tetangga kita itu sebelah Busri itu ada bengkel yang spesialis aksesoris dan kelengkapan tambahan, mau pasang alarm di situ ada. Ya. Itu sistem kelistrikan tambahan. Nah, kamu bisa berwirausaha itu lebih baik daripada ikut bekerja di pabrik. Ya. Kerja itu paling enak apa coba? Mas, Mbak, jawabnya yang benar. Maksudnya yang lemah. Apa coba? Kerja itu paling enak apa? Dagang. Apa? Pedagang. Buka Terus? usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Kalau saya kerja itu paling enak memarahi orang. Nek aku kerja paling penak melu Master Chef, Pak. Kamu masuknya harusnya di PKK, jangan di TKR. Oh, kamu tuh. Jadi jurine maksudnya.
Tapi kan ya tetap kalau mau master chef dari jurinya pasti harus bisa masak kan Kak. Masa orang iso masak harus dari juri kan? Ya. Kerja itu paling enak memarahi orang, tapi dibayari. Maksudnya seperti ini, saya luruskan ya, bukan marah-marah kemudian jadi pekerjaan jadi pekerjaan yang utama marah-marah ya. Istilahnya gini, kamu marah-marah itu pasti punya anak buah kan? Yang nama marah-marah itu pasti ke anak buah. Anak buah dimarah-marahi tapi DE oleh duit. Itu loh maksudnya. Guyonnya yang Mas ya. Guyonnya seperti itu. Serius kok, Pak. Kalau serius jangan. Oke. Nah, pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita akan membahas tentang sistem kelistrikan tambahan. Ya, sistem kelistrikan tambahan. Coba ini saya bagikan share-nya. Sudah kelihatan? Ya, Pak. Ya. Nah, sistem kelistrikan mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Di SMK Dwi Praja, mata pelajarannya PKKR, untuk kompetensi keahlian TKRO, kelas 12 masa kasal pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, dalam tujuan pembelajaran secara garis besar kita akan membahas tentang gejala kerusakan pada power window. Kita akan diskusikan itu, kemudian mendiagnosis penyebab kerusakannya, kemudian menelaah cara pemeriksaan komponennya, menguraikan cara perbaikan, menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan pada sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Kemudian untuk prakteknya kita akan melepas komponen, memeriksa komponennya, memperbaiki kerusakannya, serta mengecek hasil perbaikannya. Setelah kita perbaiki, kita periksa hasil perbaikannya. Jangan sampai setelah diperbaiki malah tambah kerusakannya. Oke. Nah, coba pertanyaan berikut. Berikut ini merupakan jenis sistem kelistrikan tambahan, kecuali ini untuk mengingat pelajaran yang telah lalu. Coba ada yang ingat enggak? Berikut ini merupakan jenis sistem kelistrikan tambahan, kecuali. Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Airbag, lampu Pakai tanda atau belok. airbag? Lampu tanda Central box. Lampu Central tanda lock belok, Pak. atau Central lock. lampu tanda belok atau central lock? Central lock. Lampu tanda belok. Lampu tanda belok. Oke, bagus. Belok. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Nih, kita ingat lagi. Sistem kelistrikan tambahan itu meliputi power window, central lock, lampu kabut, sistem mirror, airbag, serta sistem alarm. Itu beberapa macam pada sistem kelistrikan tambahan.
Gejala kerusakan yang biasa terjadi pada power window. Ini kita bahas satu-satu ya, power window. Kita fokus pada gejala kerusakannya. Nah, gejala kerusakan yang biasa terjadi pada power window, yang pertama, power window tidak bekerja. Semua power window tidak bisa menaikkan kaca maupun menurunkan kaca. Semuanya, baik di sisi driver, baik sisi penumpang, sebelah itu semuanya tidak berfungsi. Yang kedua, power window pada salah satu pintu tidak bekerja. Salah satu power window pada salah satu pintu tidak bekerja. Masih kelihatan, Mas? Kelihatan. Oke, masih kelihatan ya. Salah satu power window tidak berfungsi, tetapi membuat kebisingan. Ini salah satu power window tidak berfungsi, misal di sisi penumpang sebelah kanan tidak berfungsi, tapi bising, bisa mendengung, bisa bercecit dan lain-lain. Nah, 3 permasalahan ini coba kita diskusikan. Ya, kita diskusikan pada forum diskusi kelas. Kita buat 3 kelompok. Satu kelompok akan membahas tentang analisis penyebab kerusakan pada power window, bagaimana prosedur pemeriksaannya dan perbaikannya bagaimana, serta prosedur pengecekan hasil perbaikannya setelah diperbaiki. Ya, setiap kelompok itu akan membahas itu. Kelompok 1, kita akan membahas power window tidak bekerja. Kelompok 2 akan membahas power window pada salah satu pintu tidak bekerja. Kelompok 3, salah satu power window tidak berfungsi, tetapi membuat kebisingan. Nah, masing-masing kelompok kita sudah bisa dilihat pada Google Classroom kalian. Saya kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi, saling menanggapi satu sama lain berdasarkan kelompoknya masing-masing. Pak, saya kelompoknya mana? Kalian buka Google Classroom, secara otomatis akan melihat kamu masuk di kelompok yang mana. Itu juga sebaliknya. Kelompok 3 tidak bisa melihat kelompok 2 maupun kelompok 1. Begitu juga sebaliknya. Jadi setiap siswa hanya dapat melihat kelompoknya masing-masing. Oke, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Baik, kita lihat hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 3. Coba yang mewakili Mas Hisam bisa membacakan hasil diskusinya dari kelompok 3. Silakan Ya, Mas Pak. Hisam, dibacakan. Dari Khairul Fajar, suara mendengung disebabkan karena motor yang berputar tapi tidak menarik regulator periksa tegangan pada motornya jika tidak ada motor rusak. Dari Khairul Fajar lagi, kerusakan bisa disebabkan karena mekanisme regulator yang kotor sehingga menimbulkan suara bising. Perbaikannya adalah dengan membersihkan regulator. Dari Mas Khairul Fajar lagi, motor yang mendengung menandakan ada kerusakan pada motor. Perbaikannya adalah dengan menggantikan motor window. Dari Muhammad Sobri, suara bising yang disebabkan oleh suara regulator yang rusak.
perbaikan regulator dengan mengganti yang baru. Dari Oke, Boy itu Sandi. yang disimpulkan. Ya, Boy Sandinya yang itu hasil hasil kesimpulan yang didiskusikan bersama kelompok kalian ya. Oke, dilanjutkan Mas. Ya, Pak. Bisa Kesimpulannya, dilanjutkan Mas Yusuf. kesimpulannya, suara bising bisa disebabkan oleh suara motor power window dan mekanik regulator. Periksa tegangan motor. Jika tidak ada tegangan, ganti motor dan bersihkan regulator atau mengganti dengan yang baru. Oke, Bapak. terima kasih. Oke, bagus-bagus, ini diskusi yang sangat bagus sekali. Sayangnya ini Fajar tadi keluar lebih awal ini. Banyak masukannya ini. Terima kasih Mas Sam atas presentasinya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjut untuk prosedur diagnosis penyebab kerusakan pada power window. Gangguan yang biasa terjadi pada power window adalah tidak dapat bekerja atau tidak dapat diturunkan maupun dinaikkan. Penyebab yang paling sering terjadi adalah saklar atau switch-nya. Bisa motor power window-nya, beda wiring sirkuit, dan mekanisme regulatornya. Prosedur mendiagnosis kerusakan power window. Yang pertama sekring, periksa sekringnya. Ya, kita diagnosis sekringnya. Sekringnya bagaimana? Putus atau tidak? Kalian periksa. Jika tidak ada kontinuitas berarti sekring putus. Kalau sekring putus, sirkuit semuanya terputus. Semua power window tidak dapat berfungsi. Tapi jika tidak putus, sekring berarti tidak ada masalah. Bisa dilanjutkan pemeriksaannya pada saklar. Saklar, jika saklar kabel yang masuk ke saklar itu tidak ada kontinuitas atau tidak tersambung dengan sekring, maka saklar rusak. Tapi jika saklar itu tidak putus, maka dilanjutkan pemeriksa tegangan pada saklar. Tegangan pada saklar diperiksa. Adakah tegangan yang masuk ke saklar? Jika ada tegangannya, jika tidak ada tegangannya, maka open circuit atau sambungan kabel atau konektor kendor. Bisa ada kabel yang putus dari sekring ke saklar, itu biasanya ada yang putus ataupun konektor yang kendor. Namun jika ternyata tegangan pada saklar itu ada atau 12 volt biasanya, maka periksa tegangan yang masuk ke motor power window. Ya, ke power window. Kemudian jika tidak ada tegangan pada arus yang masuk ke power window, tegangan yang masuk ke power window, maka biasanya juga terjadi kabel putus atau open circuit atau konektor yang kendor maupun berkarat. Kemudian jika pemeriksaan tegangan masuk ke motor power window itu terdapat tegangannya, maka periksa motor power window. Maksudnya pemeriksaan pada masanya. Itu ada 2 kabel di power window, itu yang terhubung dengan massa atau negatif baterai. Harus harus ada hubungan antara motor power window dengan massa atau negatif baterai. Nah, kalau ternyata ada arus negatif pada kabel yang masuk ke power window, tapi ternyata power window tetap tidak berfungsi, maka bisa dikategorikan rusaknya pada regulator. Regulator itu yang menggerakkan, yang meneruskan tenaga dari motor ke kaca agar bisa naik turun.
bisa dikasih pelumas, bisa mungkin dilihat kabelnya ada yang putus atau tidak, kabel maksudnya kawatnya ada yang putus, tidak. Nah, ini yang menyebabkan kadang motornya berputar tapi power window tidak bekerja, akhirnya terjadi suara bising. Motornya berputar tapi kacanya tidak naik maupun tidak turun. Nah, baiklah. Kita akan perlihatkan pemeriksaan komponen pada sistem power window. Perhatikan baik-baik. Baik, kita mulai pemeriksaan pada power window. Bisa dilihat ya videonya ya. Bisa. Ini pengecekan. Ini yang normal seperti ini. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan sekring. Ini adalah pemeriksaan sekring. Kontinuitas sekringnya. Pastikan sekring yang dilepas adalah sekring power window. Dengan multimeter. Nah, ini kalau dengan sekringnya putus, selektor jarumnya tidak bergerak. Kita periksa. Kalau putus sekringnya, jarum tidak bergerak. Nah, ternyata kalau bergerak berarti masih jarum bagus, sehingga bisa disimpulkan sekring tidak ada masalah. Pasang kembali sekring. Ini yang mempraktekkan Mas Fajar dalam tempatnya dari kelas 12 TKRU. Pemeriksaan selanjutnya adalah tegangan pada dudukan sekring. Langkah pertama adalah lepas sekring, kemudian kunci kontak dalam posisi on. Nah, ini di sekringnya ada. Periksa dengan multi. Tegangannya sekarang di dudukannya ada 50 dB. Dan ternyata masih ada tegangan. Jadi sehingga, kalau ada tegangan tidak ada masalah. Jika sekring tidak ada masalah, kemudian dudukannya juga tidak ada masalah, maka dari kunci kontak sampai dengan sekring tidak ada sambungan atau jalur kelistrikan yang terputus atau open circuit. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tegangan pada saklar power window. Langkah pertama adalah kita putar kunci kontak pada posisi on. Kita periksa. Tapi bisa dengan multimeter. Kita pastikan ada tegangan yang masuk ke dalam saklar dengan cara menggunakan multimeter pada 50 dB. Silakan diperiksa. Ini tegangan yang masuk pada ujung merah, kita masukkan ada ke tidak. Jalur kelistrikan pada ini yang seperti soal saklarnya, kemudian yang hitam ke negatif baterai atau masanya. Kita lihat ada tegangannya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada jalur yang terputus dari baterai sampai dengan sampai dengan saklar pada power window. Berarti tegangan dari baterai sampai ke kita tegangan coba yang masuk ke saklar tidak ada ternyata yang bocor. Tidak ada sambungan antara kunci kontak dengan saklar power window yang dihubungkan oleh fuse. Kita lepas fuse. Untuk melepas fuse, matikan dulu kunci kontaknya agar tidak ada arus.
lepas fuse-nya atau sekringnya. Ini buktikan bahwa peran sekring yang menghubungkan antara baterai ke kunci kontak. Kita periksa jika seperti tadi. Sekringnya kita lepas. Kita pastikan ketika sekring apakah ada yang masuk tegangannya. Apakah benar tegangan itu tidak sampai ke saklar? Kita cek dengan multimeter. Sekring dilepas, tidak ada tegangan yang masuk ke dalam saklar, dan tidak ada yang menghubungkan, maka tidak terdapat tegangan yang masuk ke dalam saklar. Itu artinya bahwa arus dari baterai tidak tersalurkan sampai ke saklar karena terputus pada sekringnya. Itu adalah pemeriksaan tegangan yang masuk ke dalam saklar. Pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa massa yang masuk ke motor power window. Kita lepas dulu konektornya. Nah, ini massanya yang ada di motor power window. Pastikan ini berhubungan dengan negatif baterai. Ada jalur kelistrikan. Ini kalau dikasih tegangan yang satu akan menjadi positif, yang satu menjadi negatif. Kita pastikan bahwa bolak-balik nanti akan massa memutar, bisa motor ke naik, bisa motor power window. Kita periksa dengan menggunakan multitester pada skala atau pada selektor ohm. Kita periksa. Lubang yang pertama kita masukkan, sedangkan yang hitam kita sambung ke negatif baterai, dan ternyata jarum bergerak, artinya tidak ada sambungan yang terputus dari negatif baterai sampai dengan soket. Oke, baik. Itu prosedur pemeriksaannya. Sekarang waktunya kuis. Pertanyaan. Baik, setelah kita melihat video pemeriksaan komponen pada power window, kita coba kuis ya. Pertanyaan ini coba dijawab dengan baik. Baik anak-anakku, saya bacakan soalnya. Seorang mekanik melakukan pemeriksaan tegangan pada wiring yang masuk ke dalam saklar power window. Hasil pemeriksaan tegangannya adalah 12 volt. Namun setelah dilakukan pemeriksaan tegangan pada wiring yang masuk ke dalam motor power window, ternyata hasilnya 0. Maka kemungkinan penyebab kerusakannya adalah, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Siapa namanya? Pak. Pak. Zidan. Aku, Pak. Apa dan Zidan namanya? Jawabannya? Saklar. Nailul, mana yang cewek? Nailul. Sambungan kabel kotor, Pak. Sambungan kabel kotor. Marcel. Yang lain? Muhammad Isa, Pak. Ya. Saklar, Pak. Saklar ya. Ini jawab. Saklar. Apakah benar saklar? Ya, betul. Saklar. Bagus, berarti sudah dapat dipahami video yang kalian lihat tadi. Saklar ya. Jadi ketika tegangan yang masuk ke dalam saklar itu 12 volt, kemudian setelah dicek lagi di tegangan yang masuk ke power window ternyata 0. Itu berarti saklar tidak amanah. Istilahnya itu tidak bisa menghantarkan listrik dari baterai ke motor. Yang rusak adalah saklar. Bagus. Kita lanjutkan. Oke, perhatikan. Prosedur mendiagnosis kerusakan power window, yaitu pada pemeriksaan sekring,
pemeriksaan saklar, dan pemeriksaan motornya itu sebagai berikut. Periksa sekring power window, jika tidak ada kontinuitas maka itu biasanya terputus. Ya, sekringnya bisa putus. Kemudian pemeriksa saklar power window-nya, jika tidak ada kontinuitas maka saklar rusak. Kemudian jika ada kontinuitas maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tegangannya. Tegangannya ada atau tidak. Jika tidak ada tegangannya biasanya terjadi open circuit pada sambungan kabel konektor yang kendor. Kemudian jika ada tegangannya maka periksa tegangan yang masuk ke dalam motor, saklarnya dihubungkan, kemudian motornya tegangannya dilihat seperti yang tadi dipraktekkan pada videonya. Kemudian periksa motornya, jika motornya tetap tidak berputar maka bisa dicek lagi masanya. Jika ternyata masanya tidak ada maka bisa masanya kendor, bisa dicari, harus ada masanya, itu harus tersambung dengan negatif baterai. Namun ketika sudah tersambung dengan negatif baterai maka motor tetap tidak bisa berputar, maka bisa terjadi kerusakan pada motornya. Tapi kalau motornya bisa bergerak tapi kacanya tidak bergerak, nah itu biasanya terjadi pada regulatornya. Bisa aus, susah, ataupun berkarat. Itu terjadi bisa karena lama pemakaiannya. Oke, setelah kita melihat video pembelajarannya tadi yang dipraktekkan oleh teman kalian Mas Fajar, kemudian kita pelajari prosedur mendiagnosis kerusakannya, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Siapa? Nailul. Nailul. Coba, apa yang ditanyakan? Untuk melakukan pemeriksaan kontinuitas, apakah untuk melakukan pemeriksaan kontinuitas, apakah diperlukan pengukuran tahanannya? Pengukuran kontinuitas apakah perlu apakah perlu diukur tahanannya? Ya. Perlu. Tapi saya tadi tidak menyampaikan hasilnya berapa ya ketika memeriksa tahanannya. Mohon maaf. Ya. Bagus, terima kasih Mbak Nailul. Nah, tahanan itu perlu diperiksa karena semakin besar tahanan maka tegangan yang arus yang hukum Ohm apa hukum Ohm? Ada yang tahu enggak? Hukum Ohm. Ada yang tahu? Semakin besar tahanannya, maka arus yang masuk semakin kecil. Arus yang mengalir semakin kecil. Karena hukum Ohm menyebutkan bahwa besarnya arus sama dengan tegangan dibagi tahanan. Semakin besar tahanannya, maka semakin kecil arusnya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran ini kita akan menyimpulkan hasil kesimpulan pada pembelajaran mendiagnosis sistem kelistrikan tambahan dan kelengkapannya. Baiklah, kita akan simpulkan prosedur troubleshooting sistem power window. Power window tidak bekerja. Pada power window yang tidak bekerja, kemungkinan penyebab dan tindakan perbaikannya adalah yang pertama, biasanya wiring rusak, termasuk fuse atau sekringnya.
tindakannya perbaiki wiring, ganti fuse jika ternyata putus. Kemudian bisa saja disebabkan oleh master switch power window yang rusak. Tindakan perbaikannya adalah lakukan pemeriksaan master switch, ganti bila perlu. Kemudian ground master switch rusak, perbaikannya adalah perbaiki groundnya. Kemudian permasalahan yang kedua, salah satu atau sebagian power window tidak dapat beroperasi. Kemungkinan penyebab dan tindakan perbaikannya adalah wiring konektor rusak, perbaiki wiring atau konektor. Regulator motor power window yang rusak, perbaikannya adalah ganti motor power window. Master switch power window rusak, perbaikannya adalah periksa master switch, ganti bila perlu. Kemudian sub switch power window rusak, periksa hub switch, ganti bila perlu. Nah, jika salah satu power window tidak berfungsi tetapi membuat kebisingan, kemungkinan penyebab dan tindakannya adalah mekanisme regulator rusak atau macet. Perbaikannya adalah melumasi regulator dan bersihkan dari karat. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mohon maaf tadi awal kita tidak lupa berdoa ya. Saking semangatnya lupa berdoa. Bisa nyalakan kameranya sebentar? Oke. Mohon maaf tadi awal kelupaan tidak berdoa, tapi semoga saja tidak mengurangi manfaat dari kegiatan pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini mendapatkan berkah ilmunya, kemudian menjadikan manfaat, menjadikan jalan kita mendapatkan rizki, kemudian rizki itu juga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih dan jangan lupa tugas-tugas yang saya sampaikan di Google Classroom-nya bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Terima kasih dari Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.